Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi Hot News di awal pekan ini, Mas Dwi. Kita hari ini akan membahas masih terkait dengan gonjang-ganjing Partai Demokrat. Kali ini saya akan berbicara dengan sahabat saya, Mas Dwi Badarmanto, Marsikal Pertama TNI Purnawirawan, yang akan membahas tentang ada respon beberapa tokoh masyarakat terkait ini. Dan yang paling mencolok adalah komentar dari mantan Panglima TNI juga, yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio. Oke, Mas Dwi, kita bicara masalah respon beberapa tokoh, tapi ini lagi ngapain ini? Ini Mas, saya ngomong kok ini asing begini. Mohon maaf, walaupun tadi saya sudah mandi, cuman mandinya kepagian nih, mandi junub kan. Oke. Malam sana. Enggak, ini Mas, ini tisu ajaib ini Mas. Tisu apa itu? Oh, ini wash glove tisu. Jadi kalau kita di jalan misalnya nggak sempat mandi, karena kesibukan kita, ini bisa sebagai pengganti air untuk mandi, Mas. Apa bedanya sama tisu biasa, tisu basah biasa? Kalau itu belum dilengkapi dengan antiseptik apa segala macamnya. Oh, kalau ini ini sudah lengkap nih untuk mandi. Udah kayak mandi, Mas, rasanya, Mas. Tapi kan perlu banyak. Itu kemasannya kecil atau gede ini? Oh, gede, Mas. Ini udah. Oke, kemasannya, Mas. Soalnya butuhnya kan ini ada beberapa kemasan. Kayak basah begini, Mas ya? Iya. Nah, sahabat Indonesia, ini yang isi 10. Wash glove tisu dari Duker. Oke. Bentuknya kayak WhatsApp gitu ya, Mas? Kayak WhatsApp ya. Jadi kalau Mas Rudi nggak sempat mandi karena kesibukan, pakai ini, Mas. Ini solusi juga ya? Solusi, Mas. Nah, mantap. Nih sahabat Indonesia, silakan ini coba. Buat saya boleh? Oh, boleh. Mas Rudi, Mas. Ya. Ini produk dari Duker, wash glove tisu. Baik, Mas Dwi, kita teruskan tadi pertanyaan saya tadi. Ini ternyata ada respon beberapa tokoh terkait gonjang-ganjing Partai Demokrat. Yang paling mencolok itu adalah komentar dari sahabatnya Mas Dwi ini, Pak Gatot Nurmantio. Bagaimana pendapat Pak Dwi dalam ini? Dan beliau berkomentar apa gitu? Begini, Mas, memang ini jadi viral juga apa yang disampaikan Pak Gatot Nurmantio itu di mana, Mas, di IG Pak ya, di Instagram itu jadi viral. Bagaimana dalam satu wawancara Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio mengatakan bahwa sebelum ada gonjang-ganjing ini, Mas, pengambil alihan ketum Partai Demokrat, ya, yang bersangkutan Dr. Pak Gatot Nurmantio pernah ditawarin, Mas. Oh iya. Pernah ditawarin dan diajak untuk quote-unquote mengambil alih ini. Mas. Tapi ini kita harus apresiasi terhadap Pak Gatot Nurmantio. Tapi beliau nggak mau kan? Nggak mau, Mas. Alasannya apa? Alasannya begini, ada beberapa alasan yang disampaikan. Nggak mungkin saya sebagai mantan Panglima TNI, sebagai ini mengambil alih dengan cara yang seperti itu. Yang katanya beliau juga merasa bahwa saya ini dibesarkan oleh Pak SBY dan Pak Jokowi. Betul. Jadi saya tidak etis kalau bukan hal itu. Itu kan indah sebetulnya ya. Nah, kalau dengan cara kayak begitu memang saya sebagai mantan TNI juga, wah ini bisa saya teladani kalau yang seperti ini gitu loh, Mas. Jadi sahabat Indonesia, ini tidak terkait dengan afiliasi politik Pak Gatot ya. Kami berdua ini akan tetap mengkritisi kaminya Pak Gatot. Tapi sikap pribadi Pak Gatot sangat kita apresiasi. Tapi dengan catatan, Mas, kalau itu benar, Mas. Benar. Kalau apa yang disampaikan oleh Pak Gatot Nurmantio di dalam wawancara di Instagram itu benar, saya salut. Gitu, Mas. Sebetulnya saya berharap beberapa tokoh bangsa atau baik dari TNI maupun sipil juga bersikap yang sama, gitu ya. Saya tidak tahu motivasi Pak Gatot apa, tapi kalau benar, kalau kembali kalau itu benar. Kalau apa yang dikatakan Pak Gatot itu luar biasa dan kita harus apresiasi. Dengan asumsi tadi kalau benar. Jadi ini kita pendidikan politik buat bangsa ini, Mas. Betul. Artinya Kanal TV Anak Bangsa ini kan beberapa kali mengkritisi Pak Gatot ya. Nah, sekarang memuji, apakah berubah? Tidak. Kita objektif untuk menjaga Indonesia. Siapapun yang berbuat sesuatu demi kebaikan Indonesia kita hargai. Tapi sebaliknya, siapapun meskipun dulu kita mendukung dalam temboknya, kalau mengganggu kita kritisi juga. Baik, Mas Dwi, ini masalah Pak Gatot ini luar biasa. Beliau ini lama nggak muncul ya, nggak mau muncul di pemberitaan, tiba-tiba muncul kembali.
kira-kira motivasi beliau apa ya berkomentar masalah Partai Demokrat ini? Mungkin juga ini pendapat saya Mas ya, mungkin juga Pak Gatot punya pengen meluruskan gitu Oke, Mas ya. baik, Satu pengen meluruskan, Oke. ya mungkin. Kemudian yang kedua kalau kita belum mungkin ada persaingan. Oh, Iya Mas ya. bisa jadi. Antara Pak ya. Gatot dengan Pak Karena Muldoko kan ada begitu ya. beberapa orang mengatakan Pak Gatot berselancar di atas gelombang. Ya, gitu. tapi itu kan persepsi orang Mas. Iya, Berbeda. betul. Nah, bisa juga menurut saya Pak Gatot sengaja diwawancara orang. Bisa Ya, jadi, iya. Artinya bukan kehendak dari beliau pribadi, Ya. tapi diwawancara orang akhirnya beliau harus berkomentar. Ya. Kan, ya. Tapi apapun kita harus subjektif. Harus objektif, Bahwa- harus kita apresiasi sikap seperti itu gitu Mas. Baik. Ya. Oke, jadi mudah-mudahan ini diikuti oleh purnawirawan TNI yang lain. Bukan hanya purnawirawan, tetapi yang Sipil lain pun, juga, ya, tokoh-tokoh yang siapapun lain, itu ya, Mas, tokoh-tokoh untuk lain tetap gitu. menegakkan marwah dan kehormatan etika negara Ya. berkebangsaan. Ya. Jadi Pak Gatot sudah menunjukkan hal itu kan. Ya, oke. Kita apresiasi. Setuju. Kita apresiasi Mas. Saya kira singkat saja atau Singkat. yang lain? Ada yang lain yang disampaikan Mas? Dwi? Seperti itu, saya nambahkan aja Mas. Iya. Mas Rudi tadi bilang kanal TV Anak Bangsa ini kan sesuai tagline kita Mas ya. Ya. Kita akan membela pemerintah sekuat-kuatnya Iya. apabila pemerintah diserang. Tetapi juga kita akan kritisi. Ya. Ya Mas ya. Sekuat-kuatnya juga. Sekuat-kuatnya juga. Kalau pemerintah itu Kita anggap keluar dari koridor. koridor. Iya, itu Mas. Sahabat Indonesia, inilah salah satu cara kami melakukan pendidikan politik kepada masyarakat bahwa kami tidak berpihak pada siapapun kecuali berpihak pada NKRI, Ya. Merah Putih dan Pancasila. Ya. Artinya siapapun tokoh yang berpotensi mengganggu ini NKRI ini kami akan kritisi. Tapi sebaliknya, kalaupun tokoh yang bersangkutan ternyata mempunyai suara positif buat NKRI Merah Putih, kita berikan berikan apresiasi. apresiasi. Kita Betul. kita harus mendudukkan pada proporsi yang sebenarnya. Ya. Ini menurut saya mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat kita semua ya, bahwa kita objektif ya. Ya. Sekali lagi saya sampaikan, kanal TV Anak Bangsa itu tidak berpihak pada siapapun. Ini yang harus kita sering sampaikan kepada sahabat Indonesia, Mas. Karena ada beberapa pihak yang mencurigai bahwa kita ada di belakang Ini siapa. orangnya atau kita siapa di nih, belakang Pak? siapa, gitu ya. Rudy orang siapa ini? Dwi orang siapa? Tapi wajar saja. Wajar. Pertanyaan itu wajar Iya, saja karena mungkin yang lain begitu mungkin. Ya. Iya. Jadi melihat kita kok aneh gitu ya. Iya. Tapi menurut saya tidak aneh juga bahwa yang bersuara murni untuk NKRI juga banyak. Banyak, Ya, salah iya. satunya kita jelas kita tetap menegakkan marwah dan kehormatan dari NKRI dan Indonesia itu yang Iya. penting. Satu lagi Pancasila Mas. Kita Pastinya ada dalamnya. Oke, Mas ya. Oke, sekali lagi kita apresiasi Pak Gatot. Ya. Mudah-mudahan tokoh-tokoh lain dari sipil maupun militer juga bersikap yang sama, elegan, itu demi mendegakkan fatsun politik kebangsaan kita. Ya. Begitu Mas Dwi? Oke, Mas. Matur suwun. Setuju, Mas. Baik sahabat Indonesia, demikian hot Hot news news. singkat tentang perkembangan politik yang terjadi, dan kali ini kami memberikan apresiasi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gatot Nurmantio dengan catatan kalau benar. Kalau benar, iya. Tapi apapun terjadi, kita mengharapkan tokoh-tokoh yang lain juga membangun narasi yang sama, Ya. agar iklim perpolitikan kita semakin kondusif dan sangat mencerdaskan masyarakat. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada hot news berikutnya. Ya. Proses haji dan umroh diawali dengan perjalanan dari Indonesia ke Arab Saudi yang merupakan perjalanan yang panjang dengan resiko dehidrasi di dalam pesawat akibat kelembapan udara yang sangat rendah di ketinggian tertentu. Dilanjuti dengan perjalanan panas dengan resiko dehidrasi dan serangan panas atau heat stroke. Maka dari itu, jemaah haji dan jemaah umroh harus mengkonsumsi air agar bisa menjaga kesehatan tubuhnya. Namun, umumnya jemaah haji dan umroh berusia di atas 50 tahun dan mempunyai kantung kemih yang kendur. Ini merupakan suatu masalah karena selama perjalanan haji dan umroh, toilet cenderung penuh. Orang-orang antri dengan dorongan mendesak ingin buang air kecil, namun tidak bisa buang air kecil sembarangan karena haji dan umroh tidak akan sah apabila membawa najis. Kami memperkenalkan kantong kencing, suatu kantong untuk menampung air kencing dan akan mengubahnya menjadi jelly dengan handle hard clip anti tumpah, daya tampung 500 ml, dan kain pembungkus gel. Cukup duduk dengan posisi istibra, bertumpu pada kaki kanan dengan kaki kiri maju selangkah, juga untuk para perempuan, lalu tempelkan mulut kantong yang sudah terbuka kepada alat vital dengan rapat, dan menggunakan tisu sesuai kebutuhan untuk membersihkan setelah pemakaian.